Ya, Biz Listeners, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan Ronnie McCoy di acara Jakarta Chapter di beatradio.id. Yang pasti saya di sini mewakili sementara oleh Heri Rahman yang sedang bertugas di jalur Gaza. Alright. Lu asik-asik sendiri ya. Oke, malam ini kita udah bersama dari salah satu anggota ketua ya dari Cosmic, yaitu komunitas sepeda Motor atau motor listrik Indonesia. Bukan. Jadi malam ini saya sudah bersama Bro Hendro dan bersama Blau. alright. Dan saya juga malam ini ditemani oleh Papi ya. Oke nih Bro Hendro nih udah lama di Cosmic ini ya. Maksudnya kita mau tahu ya berdirinya tuh kapan ya? Sejak tahun itu tuh. Cosmic itu. Bisa terjadi akhirnya kepikiran kosmik tuh gimana gitu kan ya. Ya kan. Kalau yang ada juga sekarang nih cosplay, bukan Cosmic. Enggak ya? Enggak. Cosmic bukan yang ini. Itu komik. Oh, komik benar ya. Ini kalau dia punya ini apa namanya komunitas Cosmic ini, kalau jadi cosplay sebenarnya tuh jadi apa nih, orang jadi sepeda listrik nih dia nih. Pakai dinamo gitu banyak. Jadi cosplay gituan. Udah boleh mulai belum nih? Entar dulu. Ini belum beres nih. Ngelapnya belum beres. Ngelapin meja. Miring tuh tanpa jatuh lagi. Kan yang rata. Nah, gini. Tuh. Nah, gitu. Oke, ya mulai. Teng. Ya, jadi ulangi. Ya itu. Kapan berdirinya Cosmic? Nah, Enggak, terus sama alasan berdirinya kenapa? itu berarti pertanyaan kedua. Iya. Pertama, kapan berdirinya Cosmic? Kapan berdirinya? Kenapa alasan Cosmic didirikan? Di mana base campnya? Iya. Terus kapan ngumpul-ngumpulnya? Lupa. Lu Oke, tulis dua dulu. Lu dulu. Oke, jadi awal mula berdirinya tuh kapan gitu ya? Oke, awal mulai berdirinya tuh Cosmic di sekitar 2007. Wow. Wih, 2007. Nah, 2007 itu mulai kumpul para pemakai kendaraan listrik, sepeda motor listrik, dan sepeda motor listrik sebetulnya. Jadi di tahun 2006-2007 mulai masuk gelombang kendaraan listrik. Itu kalau yang bersurat dan besar itu sebetulnya dulu ada dipegang sama Modern Group, Fuji Film. Oh dulu. yes. Fuji Film Itu dia Fuji Film penggagas awal. Itu Iya. beneran Fuji Film? Iya, Masuk. ya, distributor. Apa Grupnya. distributor kendaraan listrik ini? Iya. Itu merek Modern Group. Jadi Properti ya dia. apa? Properti juga. Iya, Dia Modern properti Land. juga. Tapi Land. mereka punya brand sepeda motor listrik namanya Imoto. Waktu itu ada Imoto. beberapa tipe. Nah, terus kemudian ada di Bandung ada Betrix, di Jakarta juga ada mereknya Treco. Terus di Surabaya ada Tiger. Gitu. Tiger. Nah, terus yang kendaraan yang apa non APM lah gitu kayak Langtu apa segala macam itu mulai masuk juga gitu. Yang impor sendiri lah ya. Ya, yang impor sendiri. Itu Mendro, momen banyaknya motor masuk itu berarti ada tempatnya dong. Misalnya ada pamerannya kah, ada pas waktunya apa tuh? Dulu biasanya waktu itu ada PRJ. Oh, di PRJ malah ya. PRJ ada. Oh. Nah, kalau di PRJ itu gue sih lihatnya dulu kayak sepeda-sepedahan doang gitu loh. Cuman udah mesinnya masih di belakang ya, ngegendong gitu ya. Digendong gitu maksudnya. Bukan, itu ransel. Enggak, udah listrik. Udah listrik. Betul, udah Tapi listrik. teknologinya masih yang awal kali ya. Iya, waktu itu masih teknologinya dinamonya yang masih brush kita bilangnya. Jadi pakai sikat arang. Sikat arang. Iya, Nah, iya, yang iya. sekarang lebih populernya yang brushless. Brushless jadi itu udah lebih awet. Lebih awet. Lebih awet betul. lagi ya untuk apa sih keangker dinamonya itu ya? Iya. Dan Ngerti enggak lu? Apa? Angker. Angker. Dan kemudian juga brushless ini juga konsumsi listriknya juga lebih efisien. Jadi Oh enggak gede deh. Dia kan Ya. kalau brushless itu apa sih?
Mas Bro yang mata ujungnya tuh yang warna kayak sikat arang kita sikat bilang. arangnya itu. Dia kan Carbon suka brush. mercikin api itu, Iya. ya kan? Nah, di situ ada energi loss sebetulnya. Nah, itu makanya Kebuang, apa betul. kebuang ya? Artinya ya? Kebuang itu energi kebuang sebetulnya. Makanya sekarang teknologinya ada brushless. Brushless. Nah, terus kemudian brandnya itu mulai pada hilang tuh satu-satu. Yang tadi pemasok dari pemasok Iya, ini. pemasoknya. Nah, Motor udah dibeli ke rumah. motor udah dibeli, Motor udah ada dibeli. di rumah. Itu dari si pembeli itu nggak mikirin apa namanya after salesnya itu nggak kepikiran sama itu. Iya, beli aja waktu itu. Karena barang baru ya. Barang baru. Ah, gitu ah. kan. Tapi untuk harga termasuk murah atau mahal di saat itu? Di Motor saat listrik. itu kalau nggak salah tuh si Imoto aja tuh sekitar 6 jutaan. Nah, udah importirnya udah hilang, kita nggak dapat supply, nah mulai ada masalah kan. Baterai itu kan umurnya kan cuma 2 tahun. Oh berarti sama kayak baterai-baterai yang umumnya aja ya, Iya, 2 tahun ya, iya. maksimal SLA. pemakaian. Oke. SLA ya? Ya masih SLA gitu, masih SLA. Kelas 3 berarti sampai kelas 3 Bang. SLA. SLA. Kelas 3. Habis SLA, SLB. Kiyuk deh. Nah, jadi masih SLA terus kemudian dari para pengguna ini mulai ngumpul lah gitu kan. Karena mulai panik. Mulai panik. Gua panik. kemana nih nyari baterai nih? Iya. Spare part kemana nih kan? Benerin kemana? Teknologinya belum ada Belum yang ada. belum ada yang Bener. katam kan, Bener. maksudnya kan? Belum ada yang Bener. katam. Iya. Kalau motor biasa bingung orang. Iya, makanya malah ditanyain, "Pak, ini silindernya di mana, Pak?" Iya benar. Gitu kan. Betul. Nah, mulai terbentuk waktu itu forum komunikasi pengguna motor listrik itu mulainya dari Yahoo mailing list waktu itu. Yahoo mailing list, oke. Masih mailing list waktu itu. Ah. Kumpul, terus ya kita sharing-sharing lah tips and tricks. Terus kalau misalnya ada yang body gue rusak nih, ada yang mau dikanibal apa enggak ya itu. Apa namanya sekarang kampakan deh tuh ya. Pretelan, iya. Pretelan. Nah itu juga hidup tuh tumbuh. Nah lama Dipretelin semua. iya ada pretelan. Terus kemudian ada juga muncul juga importir. Ada. Importir spare part, importir baterai. Karena melihat kekhawatiran si pecinta-pecinta ini nih, gitu ya. Ya, sebetulnya jadi rasanya kita tuh teknologi baru tapi motor tua gitu jadinya waktu itu. Nggak bisa dipakai. Iya. Jauh nggak bisa gitu ya. Iya gitu, nggak bisa pakai Was-was jauh, gitu. jadi pakainya weekend aja atau ke sekitar rumah doang gitu kan. Terus Buat kemudian cabe. terus nyari spare partnya juga ya by komunitas gitu kan. Tanya-tanya, lu punya nggak ininya, ini punya nggak gitu. Nah itu kemudian tumbuh komunitasnya, terus kemudian dari Yahoo mailing list sempat pindah bentuk ya ke apa namanya? Belum Facebook, sempat ke Lu kayak punya Facebook aja lu. sempat di Kaskus dulu. Oh, Kaskus. Kaskus dulu tuh ya. Iya. Rame. Sempat Detik Forum juga waktu itu sempat Sempat rame. sempat rame. Terus terakhir ya format terakhir di Facebook Group. Nah Facebook Group enak, itu emang platformnya ya buat kita paling sesuai lah. Jadi Betul. orang bisa bikin posting, terus ada yang komen, bisa sharing foto, bisa sharing video, iya lebih interaktif gitu. Dan cakupannya juga luas banget kan gitu. Jadi ya sampai sekarang kita di Facebook sih sekitar 103.000 orang lah ya. Aktif. 103.000. Pengguna aktif semuanya tuh. Kalau aktif sih enggak, cuman ya postingan tuh sehari bisa sampai 100 lebih lah gitu. Oke. Trafficnya ya? Trafficnya Trafficnya, bisa iya. kalau komen bisa di atas 2.000 lah gitu sehari. Tahun 2007 ya? 2007. berdirinya. Berarti sebelum itu si motor listrik udah ada dong ya? Sebetulnya ya kalau di China-nya sendiri kan dari awal tahun 2000-an sebetulnya. Udah mulai itu di Cina ya. Sudah mulai. Gitu. Nah, masuk ke sini ya di 2006 2007. Tapi Oh, ya, mungkin salah satu triggernya mungkin harga BBM di lokal sini lebih tinggi atau gimana sih, Mas? Om? Ya sebetulnya di tahun 2006 itu sebetulnya harga BBM masih cukup murah ya sebetulnya. 2006 bensin masih berapa? 6.000-an nggak salah ya? Goceng apa? Goceng. Ya intinya waktu itu masih Masih di bawah 10.000 murah lah. Di bawah Oh, 10.000 iya. lah. Oke. Masih murah lah gitu. Cuman Masih ya bisa memang di compare pun masih belum ini ya. masih belum begitu worth it gitu ya. Belum worth it. Makanya kemudian ya kayaknya orang juga agak sulit untuk beralih karena nilai ekonominya kan masih belum masih bagus yang lama. Iya, gitu. Masih dan
apa ya istilahnya spare part dan segala macam juga masih lebih kekhawatiran lebih kalau terjamin. kita milikin si motor listrik ini masih ada khawatirnya lah iya, ya betul. untuk spare part, terus untuk apa namanya ngecasnya. Kita ya. kesini ya. Iya. Ya karena itu barang Iya import kan? kan berpikirnya Iya. seperti itu ya. Enggak kan Iya. emang biasa Spare kalau part mahal. kalau yang namanya barang-barang dari Cina tuh ya. Yang namanya Cina kan produk-produk aja nih, bos dilempar. Iya, Ingat nggak dulu mobil merek Cina apa Kinki segala macam. Oh Kiki. Iya. Kiki, terus motor apa KTM ingat ya? Jaling kayak gitu. Ya Jaling. Jaling, iya, Itu bener-bener. sempet rame. Iya, iya. Cuman kan udah terbang di sini, udah dibongkar sini, yang gearnya katanya pakai apa plastik bukan besi. Gitu. Parah ya? Bener. Ya Mas Bro ya. Iya. Banyak komponen-komponen yang nggak Komponennya sesuai. nggak gitu. sesuai. Komponen nggak sesuai. Iya, katanya ini sesuai sama ini sama Astrea Grand gitu kan. iya. Ini cocoknya sama Supra gitu. Ternyata enggak juga. Berarti Gitu. membahayakan dong. Bukan membahayakan, artinya bagaimana ya? Jual putus. Jual putus. Iya. Jadi memang lu make sampai anjur udah buang. Udah buang. Gitu ya. Dan itu terjadi di awal-awal motor listrik masuk sini ya, Mas. Ya bisa dibilang seperti itu sih. Begitu ya. Bisa dibilang seperti itu. ya. Jadi tapi, memang ya, tapi si kayak si modernnya ini apa yang kalau masuk? modern Modern- group sih modern group. enggak ya, kita maksudnya nggak bisa intinya bilang kayak gitu. intinya mereka itu memang karena lanjut atau enggak tuh saat itu akhirnya bisnisnya kan udah mulai Bisnisnya nggak lanjut, tapi sekarang dengar-dengar katanya Modern Land mau masukin lagi. masukin lagi. Mau lanjut lagi bisnisnya Oke. karena mereka masih pegang brandnya kan. Brandnya tuh masih hidup. Belum pindah tangan. Belum pindah tangan. Jadi Oke. mereka kayaknya mau dengar-dengar isunya mereka mau Mau masukin ngelanjutin mau lagi. lanjutin lagi. Aimoto itu berarti ya. Imoto. Imoto. Iya. Iya, Nah. sama paling mau tanya ini sih sama kayak di komunitas kan biasanya ada ketua, ada Nah. struktur ya. Ah, Ya, struktur. Di Cosmic gimana dari awal setupnya Mas? Di Cosmic dari awal kita memang nggak ada ketua. Nggak ada ketua, nggak ada struktur. Pokoknya komunitas aja gitu. Pokoknya ya komunitas kan orang ngumpul bareng dengan satu nongkrong lah tujuan, ya. nongkrong ya Ah, udah ah, gitu ah. jalan aja. Satu gitu. hobi gitu ya. Satu hobi Betul, gitu oke, aja. oke, Jadi oke. malah buat kita itu format yang paling enak karena jadinya orang nggak sungkan lah Nggak gitu. sungkan. Nggak sungkan gitu kan. Betul. Dan semua anggota punya kedudukan yang Sama. sama Oke. gitu kan untuk berbagi informasi. Ya gitu. apa tadi? Kenapa? Kapan? Kenapa? Kenapa didirikannya komunitas? Iya kan komunitas itu. Kenapa harus mendirikan komunitas kosmik? Iya. Nah, kenapa harus? Ayo, kan waktu itu aja udah pusing tuh. Iya. Ayo, Ya ayo lu. sebetulnya sih nggak ada yang mendirikan juga gitu, nggak ada yang berdiri juga gitu loh. Jadi Gue nongkrong, tahu kalau ngobrol-ngobrol kalau gitu. nongkrong sama Tapi- laki-laki doang udah berdiri sendiri lu aneh itu, ya? Aneh kan? Tapi inisiatif dari Ya dari Maksudnya teman-teman tuh, dari teman-teman juga? teman-teman. Oke, oke. Jadi ya mulai kekumpul kan wah kayaknya butuh media komunikasi gitu kan ya. Oke. Mulainya dari Yahoo mailing list itu gitu. pasti awalnya kita misalnya berdua nih ya Iya, gitu. berdua. Aduh, kayaknya kita buat ini. Kita deh. pacaran yuk. Enggak ya? Ini kan laki-laki doang nggak mungkin ngomong gitu. Ya oke. Kayaknya Iya kan, gini, ya? kayaknya gini. Hah? Kayaknya emang kita berdua doang yang ketipu nih. Itu tuh. Bener-bener. Iya kan? Kita cari lagi. Kita cari lagi. Cari lagi siapa lagi yang kena Oh iya. sial ini. Iya. Jadi kumpul lah orang-orang yang sama-sama kena tipu nih. Iya. Ya intinya karena punya apa ya kesamaan kesulitan gitu. Iya, Sama bener. enggak. Ini Kita punya ini motor, cuma kita nggak bisa apa berdua lah yang nggak bisa Iya. apa. Mending salah satu yang bisa, yang ngerti. Tiba-tiba pas kita nggak ngerti nih. Pas di jalan ya. Kan mogok nih. Iya. Bang, kenapa motornya mogok? Ini motor keren nih. Nggak pakai bensin. Kok didorong? Lagi sakit. Tapi saat itu ada ini apa genjotannya enggak? Ada yang ada yang enggak. Oh enggak. Oh, Gitu. yang Jadi generalnya sama- juga udah sama masuk kayak juga saya. ya? Sudah. Oh. Jadi yang memang bentuk proper sepeda motor itu Ada. ada kayak Oke. kayak modelnya mirip-mirip kayak Kimco gitu juga. Oh, iya. Gitu. Oke. Nah, Berarti memang artinya selama awal tuh nggak pernah ketemuan langsung ya? Ada momennya nggak sih ketemuan langsung? ada. Pasti ada lah. Pasti Pasti ada. ada lah. Pasti ada. Pasti ada. Ya dari mailing ini, list. dari apa namanya insting. Dari insting siapa ya yang menderita kayak gue?
Disatukan tuh, ya nggak? Enggak, jadi yang buat sendiri lu juga kan? Enggak, bukan gua. Enggak, maksud Kalau dia kena sengsalanya juga. yang buat komunitas sendiri atau gimana? Maksudnya Enggak, ngajak bukan. dulu. Udah kekumpul ya berarti ya? Udah kekumpul. Aku sendiri baru mulai aktif tuh di 2012. Oh berarti sebelumnya udah ada yang pusing duluan tuh. Udah ada. Iya. Gue masih ada senior lagi. Oh, gitu. masih ada yang senior. pusing duluan tuh. Oh, Iya, gue pikir yang iya, lebih iya, sial iya, dari iya. gua lagi. Gue pikir dia awalnya dia sendiri, gue cari lagi. Siapa Kita buat nih? nih. Cari tetangganya ya nggak muter aja. Tanya salesnya. Tanya salesnya. Lu jual ke siapa aja sih? Ya benar. Di list ya. Di Nah, list. itu juga apa? Cara juga deh. Iya dari mekaniknya. Oh. Mekaniknya kan Mekanik tadinya resmi. mungkin kan ada yang mekanik resmi kan. Ah. Tadinya udah langganan ketemu gitu kan. Begitu bengkelnya tutup gitu kan, dicari tuh mekaniknya gitu. Pas bareng-bareng ya ke situ bengkelnya. Bareng-bareng, nah. Mana nih Itu orang kalau nih? Begitu itu mekaniknya juga, oh ada si Pak ini juga tuh, nanti Bisa masukin juga aja. Sama kayak aduh, mantep. Oh, di jantungnya udah kena. Terus kalau kita ngomong apa namanya motor listrik sekarang nih, itu regulasinya di Indonesia sendiri bagaimana nih? Kalau- itu kan kemarin mau sempat ada apa namanya subsidi. Iya. Nah, subsidi itu jalan apa enggak sih? Subsidi jalan. Subsidi jalan. Itu kan lumayan deh pemotongannya 5 juta, 7 juta gitu 7 kan. juta sekarang. 7 juta. 7 juta Itu untuk udah motor sama listrik. semua. Sama. Atau tergantung dari si Ada regulasinya, jadi motor-motor yang memang bisa masuk dalam program subsidi. Jadi itu kategorinya apa itu? tingkat kandungan dalam negerinya, TKDN-nya Oh. itu minimal kalau nggak salah sekarang di 40%. 40% kandungan dalam negeri. Dalam negeri. Oke. Berarti tetap bisa CKD. CKD bisa. CKD bisa, tapi itu tadi kandungan lokalnya yang harus Iya. dipenuhi. Harus memenuhi. 40% Oh. itu ya. Tapi itu juga bukan hanya masalah fisik ya, tapi dalam artian ada Vendornya jelas. ada nilai investasi, ada kemudian penyerapan tenaga kerja, ada perakitan gitu juga. Semua Oh, itu berarti ada harus hitungannya. ada apa kayak pabrikasi lah di sini gitu Iya, ya. Paling enggaknya betul. ya. Minimal ada pabrikasi. Artinya memang pemerintah udah mulai melindungi konsumen tuh kalau udah kayak gitu ya, Mas. Iya, Bener ya. gitu. Jadi otomatis kita Pabrikan yang mau- pabrikan tidak bisa sembarangan hanya cuman impor terus kemudian hit and run gitu. Itu Udah tuh. agak susah. Nah, gitu. itu mulai yang tadi 2007 banyak ditinggalin sama pabrikan kan. Tadi itu. Lu jangan nanya sedih-sedih kenapa? Nanyainnya sedih-sedih. Oh, no sedihnya udah 2007 loh. itu mulai kapan? Nanyainnya Apanya? nanyain lagi. Mulai yang ada serius seperti itu pemerintah udah mulai kecolek kayak gitu dong. Seriusnya di 2019 ya. Baru-baru kemarin berarti ya. Baru Sedihnya lama juga. Sedihnya udah lama lu. Tapi kita sih nggak sedih-sedih amat ya. Happy ya deh. Menikmati dalam sebelum 2019 gitu. Itu zaman abu-abu kita malah bebas merdeka gitu loh. Karena nggak ada regulasi Nggak di ada jalan. regulasinya. Mau dipakai kemana kayak bodo amat deh. Mau lari lu sekenceng apa gitu kan masih nggak dilirik gitu kan ya. Itu polisi razia gitu kan begitu kita Iya, lewat razia di gitu. depannya aja. Apaan sih nih? Ini apaan sih gitu. Apaan Ini mau dibilang kendaraan bermotor nggak ada motornya. Nggak berisik. Iya Iya kan, kan? gitu. Oke. Ya, tapi mau dibilang kendaraan bukan bermotor, ada dinamonya, Ada dinamonya, penggerak mekaniknya rodanya, kan. iya. Tapi masalah regulasinya belum jelas pada saat Betul. itu gitu loh. Nah, begitu 2019 ketok palu Pak Presiden bikin perpres. Berapa kali itu ketoknya? 3 kali, 4 kali? Masuk. Masih ingat nggak? Nggak ingat. Nggak ingat ya. Pokoknya ketok palu aja deh. Kayaknya ketok palu. Yang penting diresmiin dah tuh. Resmi. Itu termasuk yang pertama kali ada aturan di motor listrik baru itu. Eh, Apa ada trigger-trigger lain sebelumnya? Sebelumnya ada sebetulnya kalau ngacu ke ada UU nomor berapa tuh tahun 2009 sama peraturan pemerintah kalau nggak salah tahun 2012 itu ada tentang penggerak listrik sebetulnya udah ada. Oke. Nah sebetulnya sebelum 2019 itu sebetulnya sudah ada beberapa produsen yang memang motornya juga sudah bisa bersurat. Oh, udah ada waktu itu. Sudah ada kayak Artinya, VR sekarang regulasi udah dibuka ya? sudah mulai ada dia Oke. dibuka. Nah
Tapi baru benar-benar berjalan itu sejak di 2019. Nah bicara kita Iya. gitu Bang. Bicara soal Ngedehem dulu 3 kali. Nah, ya baru nanya. sepeda motor listrik. Mungkin yang di luar sana Siapa? masih bingung ya maksudnya. Siapa? Ya, beat listener lah. Oke. Masyarakat di luar. Ya. Masih bingung kali. Sepeda motor listrik sama sepeda listrik tuh. Maksudnya kan masih sama-sama listrik ya? Iya. Ya enggak, maksudnya kan masih bingung nih. Ini boleh di jalan raya atau ininya sama, peraturannya sama Regulasinya atau tuh. regulasinya sama atau Untuk bagaimana? pemakaian di jalan raya bagaimana tuh? Mungkin kayak cc kali ya, 50 cc kalau di luar kan nggak usah pakai. Itu Mas Bro. Iya. Gue kayak tadi juga gue nanya nih, ini soalnya kan motor listrik ini nggak ketahuan cc-nya kan, gitu kan? Cuman kan bisa di konversinya ini setara dengan motor 150 cc gitu kan? Ini setara dengan 200 cc gitu. Untuk si motor listrik itu bagaimana tuh? Jadi kalau bedanya motor listrik sama sepeda listrik dulu nih. Kalau sepeda listrik itu kecepatannya dibatasi sampai dengan 20 Kilometer per jam. 25 km per Oh, jam. 20 km per jam. Itu udah maksimal. Udah Itu maksimal. nggak perlu pakai surat. Itu nggak perlu pakai surat. Nggak perlu pakai surat. Terus kemudian tapi dengan kondisi itu penggunaannya juga dibatasi. Oh. Penggunaannya juga dibatasi dalam artian dipakai Untuk di kawasan perumahan. Oh, nggak bisa ke jalan raya kawasan gitu ya? wisata, atau di jalan dengan jalur sepeda. Pabrik. Ada jalur khusus. Oh, iya. Jalan raya sebetulnya boleh, tapi dengan fasilitas- jalur sepeda. Ada jalur sepedanya. Ada pembatas, Ron. Iya, ada jalur Jadi sepeda. Jadi jalan kalau sebelah mau dipakai di kiri Sudirman gitu. sebetulnya Bisa-bisa aja. boleh. Oh. Gitu, Sudirman, Gatot Subroto karena ada jalur sepedanya. sepeda. Gitu. Apalagi kalau untuk di DKI itu lebih enak karena DKI kita punya pergub DKI tentang jalur sepeda yang juga di dalamnya Termasuk membolehkan sepeda listrik termasuk itu. sepeda listrik. Sepeda listrik, otopet listrik, unicycle listrik itu boleh. Oke. Gitu. Jadi kalau di DKI ini enak banget gitu. Nah, di daerah-daerah lain mungkin jalur sepedanya kurang dan kita juga sebetulnya dari komunitas kita dorong pemerintah daerah untuk sesegera mungkin lah menambahkan fasilitas itu karena populasi pengguna sepeda listrik juga makin banyak sekarang gitu. Jadi jangan penggunanya dihambat, tapi justru harus difasilitasi. Gitu. Pak Menro, ini ngomongin pengguna kan ya. Ngomongin pengguna, katanya di awal-awal justru kendaraan listrik ini, motor khususnya gitu, orang-orang Papua lebih dulu. Oh iya, pakai. betul. Itu betul. gimana ceritanya, Mas? Jadi kalau di Papua tuh mulai dari 2010 atau 2012 antara situ deh. Iya. Jadi ceritanya kan dulu Papua itu kesulitan BBM ya. Mahal lah yang. Satu mahal, kedua kalaupun Datangnya lama kali. iya, datangnya juga kan? lama. Udah mahal belum tentu ada. Ada. Nah, akhirnya di Papua terutama di Kabupaten Asmat ya. Asmat. Kota Agats tuh. Ya, mereka akhirnya begitu tahu ada teknologi kendaraan listrik, sepeda motor listrik ya. Mereka mulai beralih dan kemudian juga didukung oleh PLN setempat. Betul. Karena PLN pada waktu itu juga PLN kan lebih gampang untuk memproduksi listrik. Jadi bisa banyak sumber, bisa dari tenaga surya, tenaga angin, gitu kan, air segala macam. Didukung oleh PLN, akhirnya mereka sejak sekitar 2012 lah sudah melakukan peralihan ke kendaraan listrik. Dan kemudian didukung juga sama Pemdanya kebetulan. Gitu. Khusus daerah itu aja tapi ya? Apa Khusus daerah itu memang itu berkembang sekali. Nggak cuman yang pabrikan tapi konversinya juga berkembang waktu itu di sana. Itu anggota Kospik juga ada di situ, Mas? Ada. Anggota Kosmik juga ada Di Papua. di Papua. Gitu. Yang mana bisa berbagi cerita dia kan di sini Betul, tren ya. betul. Iya. Gitu. Juga mereka kan juga butuh karena di sini di Kospik kan juga kemudian ada mulai muncul importir spare part ya. Jadi Teman-teman yang akhirnya karena kebutuhan dia iya, datangin gitu ya, Mas. betul. Ya? Jadi akhirnya mereka juga saling berkontak melalui forum ini, transaksi jual beli ya bisa terjadi gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Tadi apa tadi ya? Baterai tadi. Oh, tentang baterai nih, baterai. Karena Menyala abangku. Nah, baterai itu kan salah satu yang vital ya di Iya, betul. Baterai itu sepeda motor mencapai kalau dari harga jual bisa 50 sampai 60% dari total Kandungan si
1 unit. Dari ya harga jual kendaraannya. Wah, gila. Berarti kalau kendaraannya harganya berapa sih sepeda motor? Katakanlah 15 juta gitu 15 kan. juta. Dia Berarti setengahnya harganya. Dia bisa harganya 7 juta sampai 8 juta. Itu untuk baterai. Kan mahal kan? Itu seharga sepeda motor bensin juga ya? Iya kan 15 ya? Ada. 15 juta ya? Enggak ada ya. Ada Honda Beat. Apaan? Beat Honda Beat sekarang 20-an. Sekarang 20-an. Iya. Gua dulu beli 15. Yang 15 tuh second. Enggak, gua dulu ada. beli yang masih zaman gua. Oh, zaman lu. Iya. Bisa. Oh, gitu ya. Apa sih yang bikin sampai setengahnya, Mas? Ya memang harga baterai dunia itu sekarang masih di kisaran kalau baterainya doang itu di sekitaran 3 juta sampai 4 juta per kilowatt hour gitu loh. Per kilowatt hour. Jadi biaya produksinya memang masih mahal gitu. Tapi ya kita harapannya semakin banyak yang produksi otomatis akan harga akan semakin murah. turun. Tinggal ngeliat si endurance-nya juga dari si Iya. baterai yang diproduksi Iya, gitu kan. Dan teknologinya makin ke depan juga teknologinya makin bagus, Betul. makin efisien gitu Betul. kan. Untuk fast chargingnya segala macam Iya. si baterai itu bisa nerima Betul. apa enggak. Jadi waktu sekitar masih 5 tahun yang lalu itu harga per kilowatt hournya masih di sekitar 5 jutaan. Sekarang tuh udah turun gitu, udah lebih Lumayan enak juga Mas Bro. gitu. Baterainya doang udah 5 juta per kilowattnya. Per kilowattnya. Nah, kalau baterai katakanlah yang 7220 itu kan di 1,2 kWh ya harganya di sekitar 7 sampai 8 juta. Nah, sebetulnya ya, pemerintah hitungan subsidinya itu adalah sebetulnya hitungan subsidi baterai. Pemerintah melalui BUMN kan sekarang ada IBC Indonesia Battery Consortium. Konsorsium, oke. Corporation atau konsorsium gitu. Nah, itu BUMN yang kedepannya diharapkan akan memproduksi baterai. Gitu. Jadi udah benar-benar lokal dah baterainya ya. Ya, baterai benar-benar lokal. Jadi nggak pusing lah ya. Nggak pusing. Nah, Tapi kalau ngomongin baterai ini Mas ya, kalau yang kayak orang awam kan nggak ngerti ya baterai kan itu kan kayak bedanya apa sih baterai yang buat motor listrik sama aki kering gitu loh. Ya kan banyak yang salah juga kan orang-orang. Ya kan Iya. kandungannya Jangan ada bisa pakai ini gitu kan. ada niket, ada apa tuh namanya? Sulfur ya. Bukan apa? Niket kadmium, terus apa lagi? Ya, intinya sih sebetulnya gini, fungsi dari penggunaannya aja gitu. Dari penggunaannya kalau kita pakai untuk UPS sama solar panel itu kan banyak pakai sama kendaraan bensin lah gitu. Gitu. Kalau bensin itu dia pakainya kan di CCA, crank cold crank. Ini klasifikasi baterai jadi ya. CCA cold crank amperage. Jadi dia cuman untuk starter cengeng gitu. Udah kerjanya itu doang di awal. Kerjanya cuman itu doang. Gitu. Nah, kalau untuk di solar panel sama UPS dia bebannya datar kalau kita bilang. Begitu statis. Kita colok beban 500 watt ya udah 500 watt terus aja. Nah, kalau di kendaraan listrik itu tarikannya pada saat kita ngegas. Jadi begitu kita ngegas itu kita buka throttle maka itu akan spike karena baterai energinya akan disedot oleh dinamo gede karena untuk menggerakkan dari diam menjadi bergerak. Itu butuh energi yang besar. Betul. Pada saat itu baterai harus bisa mensuplai energi yang besar dibutuhkan. Tapi ketika sudah rolling maka energi yang dibutuhkan akan lebih kecil. Diam lagi dia. Tinggal nambahin cuman istilahnya nambahin putaran rodanya betul. Bebannya nggak sesuai di awal gitu ya. Gitu. Nanti begitu kita ngerem bebannya 0. Oke. Nah, begitu kita ngegas lagi naik lagi spike lagi. Jadi untuk kendaraan listrik makanya butuh formulasi khusus supaya baterainya itu bisa digunakan untuk spike itu hit and run itu ya. Iya. Oke, rem tancap, kayak gitu. rem tancap. Ya kan? Air tancap. Kalau pakai motor listrik mau bawa baterainya bisa lebih panjang, maksudnya bisa awet. Itu ada tagnya. Ada. Gitu. Ada triknya gitu. Jadi kalau mau dapat range yang lebih jauh, kita biasanya mainnya push and glide. Push and glide. Glide. Dorong. Kita ngegas, Gas kencang Push dulu di dorong. awal ya. kita ngegas, terus habis itu Lepas. kita gliding aja. Asalnya gliding aja. Lepas aja. Gitu. Nah,
Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita udah push gitu kan. Kalau bisa jangan pernah ngerem. Nabrak dong. Kalau bisa jangan pernah ngerem. Gitu. Kalau mau Jadi awet ya. makanya gini, kita nggak pengen akselerasi spontan gitu. Itu kalau bisa jangan gitu. Jadi naiknya ngurut. Kaget gue. Gue juga kaget. Naiknya tuh ngurut aja gitu kan. Terus kalau udah rolling tuh pertahankan kecepatannya gitu. Yang enak tuh biasanya di 40. Enggak, tangan gak usah gatel deh. Iya, Gak usah gatel. bak gitu. Jadi kemudian kalau misalnya ada angkot di depan berhenti ya langsung jangan ngikutin dia, kalau bisa langsung nyalip aja gitu. RPM jangan sampai turun lagi. Ya RPM jangan sampai turun. Pertahanin itu pertahanin RPM. gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat nih di depan kita mau belok kiri gitu misalnya kan. Nah, dari katakanlah 100 meter atau 50 meter kita nggak usah ngegas. Langsam aja tuh. Biarin gelinding aja. Kan nanti motornya kan ngerem sendiri kan. Ada friksi segala macam kan pasti akan turun. Usahakan begitu sampai di belokan itu sudah pada kecepatan yang enak, kita buat belok gitu kan. Selesai itu baru kita ngegas lagi. Betul. Jadi jangan begitu udah deket kita baru ngerem Rem, terus baru ngegas lagi. Itu buang energi itu. Perlu power lagi di Itu situ. perlu power lagi, Benar, gitu. benar. Gas rem udah. Gas rem Iya, wah udah itu cepet habis aja cepet tuh ya. habis, gitu. Berarti secara prinsip sama kayak kendaraan combustion ya. Bensin Matic iya. ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Jadi ya eco drivingnya sebetulnya Eco driving, sama-sama lah gitu. Betul. Gitu. Cuman ya itu prinsipnya kalau di motor listrik lebih enak kayak gitu. Dan ngomongin berkendara nih, berkendara motor listrik. Sebenarnya ada penyesuaian nggak sih Mas orang yang terbiasa motor combustion beralih itu. ke motor listrik, katanya kan ngegas apa gimana ngangkat-angkat. Oke. Nah, memang orang kalau dari motor bensin ke motor listrik itu perlu penyesuaian terutama di pendengarannya. Pendengarannya ya. Karena nggak ada suara. Nggak ada suara. Jadi orang biasanya begitu mendengar RPM naik, badan udah siap. Oh, motor bakal jalan nih. Iya. Kalau motor biasa ya, Motor bensin. Iya. RPM naik, Naik, getaran mesin tinggi, berasa di badan. Badan udah siap nih. Betul. Tapi kalau di motor listrik nggak ada getaran, nggak ada Tahu suara. Tahu ngeng aja gitu ya. Begitu throttle kaget. Iya. Gue nyoba tuh yang di bawah tuh. Ya gitu. Itu apa Kok sih? belum nyala ya? Gitu. Gas aja, ternyata tinggal gas doang udah jalan. Iya, ya. benar. Betul. Nggak Itu siap, itu itu tuh. nggak Kaget siap. gua. Badannya Siap, nggak tuh. siap. Biasanya bawa motor matic. Oke. Motor matic kan RPM-nya naiknya tinggi dulu Tinggi baru dulu jalan. baru jalan. Iya, Kalau kan? ini udah dari bawah. Ini udah dari bawah. Tariknya. Jadi sebetulnya kayak apa ya? Kayak motor bebek sebetulnya begitu masuk gigi satu kan nyentaknya Nyentak kan duluan. gitu. Iya, betul. Nah, masalahnya ini masyarakat Indonesia sekarang udah kebiasaan dengan motor matic gitu. Iya. Kalau misalnya dari bebek pindah ke listrik mungkin penyesuaian lagi. penyesuaiannya nggak terlalu jauh gitu. Oh iya, kalau ke Matic ya. Iya. Nah, tapi karena udah terbiasa dengan Matic butuh RPM tinggi, baru betul. kemudian centrifugal clutch-nya Naik, jalan, ngunci. baru jalan kan gitu. Nah, sementara di motor listrik ini torsinya Jadi hanya udah dari dapet bawah. dari nol, dari RPM 0 gitu. Gandeng terus ke atas tuh. Iya. Gila gitu. banget torsinya. Tapi emang tuh salah satu juga yang bahaya juga ya kalau gua Kalau lihat dia ya. nggak terbiasa, belum terbiasa ya. Iya. Ya, makanya peraturan pemerintah mengatakan motor listrik itu harus ada dua step pengoperasian. Jadi kalau udah kontak itu masih ada sebutnya parking mode dulu. Oke. Oh, Kita parking mode, mesti yes. kayak starter engine. Sebenarnya pengaman tuh ya Mas ya. Starter engine. Nah kita pencet tombol P. ready-nya, Oh, ready. P-nya itu menjadi ready. Nah itu kita dalam keadaan sadar bahwa ini adalah kita siap untuk jalan. Oh. Gitu. Jadi mendingan lagi mumpung ada Mas Hendro di sini. Gue sih mau nanya perilaku kali ya, kebiasaan kita pakai motor bensin, terus sebenarnya ke yang ke sehari-hari kita gitu Mas. Kalau misalnya ketemu hujan, terus ketemu ada genangan apa segala macam, sebenarnya kan pasti ada nyetrum nggak sih? Benar. Karena kan kita pakai baterai tuh. Iya, Itu sebenarnya kekhawatiran itu sebenarnya terjadi apa enggak sih? Pengamat Mas Mendro. Kutub plus kerendam air. Terus lagi di alam. Kejang kita, kejang. Ya. Asik. Mesti 3 kali ya. 3 kali ya. Baru ngomong. Sebetulnya gini, listrik itu sebetulnya dia akan mengalir pada konduktor, tapi dia selalu akan memilih pada
media yang nilai konduksinya paling tinggi. Maksudnya? Jadi air itu memang konduktor. Oh ya kayak. Konduktor, tapi kalau ada tembaga, dia akan lebih memilih di tembaga. Oh, apa mengalih ya Mengalir ke yang dia. harusnya dia masuk ke sana Iya. gitu ya. Jadi memang bisa terjadi kalau sampai ada bocor gitu kemudian kena air, tapi biasanya dia akan lebih memilih mengalir di tembaga. Tembaga. Jadi satu tembaga itu juga mesti bagus, kedua isolasinya juga mesti bagus. Nah, rata-rata motor listrik itu memang dari pabrikan sudah didesain untuk memiliki nilai insulasi itu setara dengan disebutnya standar IP67. Biasanya IP67 itu memiliki kekedapan terhadap air dengan kedalaman 1 meter dalam jangka waktu 30 menit. Jadi kalau direndam di air kedalaman 1 meter itu harus masih hidup. Masih tahan untuk 30 menit. Lebih dari itu bisa mati. Air itu bisa masuk. Gitu, itu nilai kekedapannya. Terjadi korslet. Iya. Gitu. Tapi itu jarang terjadi karena juga di motor listrik itu ada pemutus arus. Jadi MCB-nya. Tetap ada ya. MCB. Betul. Nah, di baterainya sendiri kita punya BMS sama ada sikringnya khusus lagi juga. Akan putus juga. Akan putus juga. Jadi sebetulnya pengamanannya itu ada banyak. Memang udah dipikirkan Sudah lah. dipikirkan. Pasti nggak usah khawatir. Iya. Kalau nggak dipikirin banyak korban Iya. gue rasa. Benar. Kalau dia kan pengamannya cuma pakai doang. Aman. Satu Ya, doang. ditambah lagi voltase kerjanya kita kan kalau di sepeda itu antara 36 atau 48 volt. Volt. Nah, iya, volt. iya. Kalau di motor itu biasanya di 60 sama 72 volt. Nah, Mas Belo kan main motor nih. Iya. Aku mau tanya kalau dari coil ke busi itu berapa volt? Waduh. yang udah pasti kalau udah pegang api kabel busi ya. Berasa sakit sih. aja udah. Kalau nggak salah itu musinya sekitar 12.000 Iya, volt. iya. Sekitar segitu. Gitu tuh. Iya, makanya kita di motor listrik bilang sebetulnya di motor bensin itu lebih berbahaya. berbahaya listriknya. Makanya bisa kebakar ya. Iya, itu dia. Karena di busi dari coil ke busi itu sekitar 12.000 sampai 15.000 volt. Gitu. Intinya motor listrik itu memang sudah didesain untuk punya nilai kekedapan terhadap air. Artinya nerobos banjir semata kaki itu masih aman. Sebetulnya aman, tapi kita sih Tadi tidak. katanya ada waktu. Iya, 30 menit kan ya? 30 menit. 30 menit doang, Mas. Jadi kita sebetulnya tidak menyarankan untuk nggak ada komen juga. banjir-banjiran. Banjir, iya. Tapi kalau memang kondisi terpaksa ya mau gimana lagi gitu. Ada Tapi waktu 30 menit gitu kalau ya. ya secepatnya aja lah Iya, gitu. iya. Gitu masih bisa. Ya sebetulnya kalau dari APM juga sebetulnya kayak motor bakar pun kan sebetulnya APM-nya juga tidak menyarankan untuk banjir-banjiran, merobos banjir gitu kan. Ya APM maunya sih ya kalau bisa ya jangan gitu. Tapi kalau terpaksa ya mau gimana lagi. Ya, memang didesain bukan motor selam gitu kan. Iya, kita bilang kalau misalnya ada yang nanya, saya mau nyari motor listrik yang bisa nembus banjir gitu kan. Ya udah lu beli jet ski. Itu benar. Kasih roda. Yoi. Kecuali mungkin baterainya kalau di atas gitu sama aja. Ya makanya kayak gesit itu mereka juga melakukan pengujian sebisanya sih sampai dengan saat joknya ya. Karena gesit itu kan desain baterainya colokannya tuh sampai di atas di bawah jok, persis di bawah jok. Jadi kalau udah lewatin dari jok itu berarti baterai akan total terendam. Itu resikonya lebih tinggi memang. Kan apa namanya di roda belakang itu kan kayak pertemuan kayak tutup gitu ya. Itu isinya kayak dop. Itu isinya apa tuh? Ada lilitan? Ada kumparan. Kumparan dinamonya sama itu. magnet. Dinamonya di situ. Iya. Pikir gue tuh ada dinamo lagi di sana pakai gear gitu nyambung. Itu yang mid drive itu ya? yang mid drive. Oh yang mid-drive ada juga ya begitu. Iya, ada yang yang seperti pakai itu. dinamo, Iya. pakai kayak apa namanya? Kopel gitu ya. Tapi kalau yang umum di motor-motor itu pakai yang apa? Dibilangnya hub drive. Drop itu hub gitu ya. Di hub drive. Di sana justru ada si kabel-kabel
apa Iya. untuk menggerakkan ini. Iya, betul. Langsung jadi ya. Langsung dia jadinya direct drive. Direct ya. drive ya. Oh gitu. Hub drive. Juga ya. Dan itu ya kalau kita bilang nilai efisiensinya memang sampai sekarang paling tingginya di situ. Paling bagus itu. Ya, karena dia langsung dari energi listrik langsung menjadi kinetik tanpa melalui media lain. Oh jadi langsung menggerakkan di Langsung situ. menggerakkan di situ. Minim perawatan gitu ya. Minim perawatan. perawatan. Kalau masih pakai istilahnya belt atau rantai kan berarti kita masih harus merawat ganti ya. Oh, rantai beltnya gitu. juga. Terus kalau misalnya pakai itu Pulih. tadi reduction Oh, gear, reduction gear, berarti kita kan harus ganti oli Ganti si gemuk ya. reductionnya gitu. Untuk oli gearnya itu Iya. gitu kan. Gitu. Oke. Nah kalau untuk hub drive itu benar-benar free maintenance. Gitu. Oke. Nah itu kan tadi kalau kita cara pakai ya perilaku kita terhadap motor listrik seperti apa? Nah mas, misalnya buat listener sini Oh, buat listener nih. Ya, kalau mereka Dari pengen Mas Hendro nih ya. kalau mereka pengen mau beli motor listrik itu mulainya dari apa dulu sih atau apa itu Ya, idealnya buat gimana sih gitu kan? Belajar lah Iya. atau bagaimana, terus perawatannya deh. Apa? Ya, mulainya sih mungkin kenali kebutuhan Kita sehari-harinya. Ah, Oke. ya, karena Buat kebutuhan apa? kita Untuk sama apa nih peruntukannya kita beli betul gitu. Sampai sejauh mana kita Sampai sejauh memakainya mana ya. kita mau pakainya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita perjalanannya sehari kurang dari 60 km ya, kita sesuaikan motor mana yang harus kita beli. Cocok ya, ya? cocok. Terus kemudian listrik di rumah berapa watt sih gitu kan. Iya. Lihat juga tuh ya. Karena itu berhubungan sama proses chargingnya kan. Ada motor listrik yang ngecasnya aja udah butuh 1200 watt. Udah juga dong. VA gitu kan. Berarti yang lain harus turunin dulu tuh. Turun. Nggak boleh pakai dulu gitu ya. Itu Ya. pun kalau diturunin masih bisa, kalau enggak waduh. Kalau yang di rumahnya 9.000 900 kan ada. Nggak mau deh. Ya, masa ya? Nggak Nggak bisa bisa. ya. Listrik tetangga dia ntar. Lagunya EWTN itu. Perjalanan ini. Makanya dia beli enggak tanya-tanya dulu. Nggak tanya dulu. Nggak kan tanya beli dulu. aja. Ya. Bapak listrik di rumah kuat. Ada gue listrik kalah. Beli aja. Atau memang nggak diedukasi sama salesnya. Nah, Beli. Itu memang yang Ya. penting, itu penting ya, Mas? Itu penting. banget. Penting. Terus kemudian juga ya itu membiasakan diri sama pola penggunaan motor listrik yang berbeda gitu. Baik cara ridingnya, cara pengisian energinya itu kan berbeda gitu. Nah itu mesti adaptasi lagi. Nah, jadi beat listener, jadi begini. Jadi kalau lu yang mau apa namanya beralih ke electric vehicle, tetap bijak. Jadi lu jangan nanti udah beli spek motor listrik ini, lu berharap Lebih. gitu kan? Iya. Kayak seperti semua jadi kendaraan begini. Lu mau nyari tenaga bawah sampai ke tengah, atau mulai dari tengah ke atas gitu kan? Tinggal keperluannya aja lu ya tingkat kebutuhannya lah. Ya makanya ada tadi kan Ah. untuk kebutuhannya. Tingkat kebutuhannya, betul. Jadi jangan lu udah beli Ya paling enggak bertanya dulu lah. Enggak, nih paling enggak nih yang punya botol ini nih ya di sini lah ya. Ya. Nah, ini yang punya botol ini tahu dong mereknya. Di sini. Iya. Ya kan? Nah gitu. Jadi tetap bijak sama pilihan lu. Heeh. Kalau lu mau beralih ke elektrik, silakan boleh-boleh aja. Ketersediaan spare part juga bakalan ada ya. Pasti ada. Terus kemudian dari si baterainya sendiri, ya insya Allah kedepannya itu akan lebih mudah, lebih murah juga untuk didapatkan. Perawatan juga akan lebih murah. Iya. Kaget gua. Gitu kan. Iya. Ya kan? Nah, jadi malam ini kita Apa? akhirin dulu sampai di sini. Tapi entar dulu. Apa? Kalau beat listener mau tanya-tanya, Oh, ya kan? iya. Mau tanya-tanya atau ya bertanya seputar Kendaraan listrik ya? motor listrik, Komunitas sepeda listrik, ya. motor listrik. Bisa add atau ya bisa add Instagramnya? ke Instagram di Instagramnya Instagram apa? Ada. Cosmic Indonesia ada, tapi lebih enak di Facebook Facebook ya, group. di Facebook. Facebook group. Jadi bisa di Facebook group. Coba Mas Hendro, silakan. Iya, di Mau gabung. Facebook group Cosmic Indonesia pakai K, bukan pakai C. Ya. Cosmic Cosmic Indonesia. Indonesia pakai K, Pakai depan K. belakang Sama pakai cek K. cosplay. Cosplay. Gitu. Lo jadi motor listrik lo, ntar lo. Nah, Aduh. jadi join di situ bisa bertanya-tanya ya Tuh. seputar motor listrik dan sepeda
Listrik. Nah. Ya pokoknya seputar listrik lah ya. Nah, terus kalau untuk 645 magazine apaan tuh? 645 magazine. Mau Ya nanya-nanya. bisa pantau di IG-nya aja. IG-nya apaan? 645 magazine. 645 magazine. Nanti bisa ketemu sama Mas Belo. Kalau di Cosmic bisa ketemu Mas Hendro. Yes. Oke? Oke. Jadi kita Mas Hendro sama Mas Belo di sini. Oh, iya. Jadi kita ngucapin terima kasih semuanya yang untuk listener yang sudah mendengarkan. beratensi. Oke. Asik di Jakarta chapter di bitradio.id ya. Pokoknya kita akan jumpa lagi di next week ya. Next week. Cuman next week kayaknya hari Big Bang. Hari Big Bang akan tampil di Akan sini. tampil di Oke. sini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Ronnie McCoy. Gue Papi Erik. Belo. Dan Hendro. Iya. Oke. Kita pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye bye.